udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang bertemakan dampak Undang-Undang IT terhadap demokrasi digital. Latar belakang penggunaan internet menghasilkan bentuk demokrasi yang baru, yaitu demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan kumpulan upaya untuk mempraktikkan demokrasi tanpa batas waktu, ruang, kondisi fisik lainnya, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai gantinya, sebagai tambahan, bukan praktik politik analog tradisional. Bentuk secara online dan offline harus ditambahkan karena kegiatan politik tidak hanya terjadi di internet, tapi juga harus punya dampak di dunia nyata. Seiring berkembangnya teknologi, muncul suatu media baru yang disebut sebagai media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan blog. Kemudahan untuk berinteraksi lewat fitur-fitur interaktif media sosial dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan partisipasi politik seperti saling berdiskusi, bermusyawarah, memberi opini dan kritik sebagai bentuk pengawasan terhadap rejim yang sedang berkuasa, serta menggunakannya sebagai salah satu alat kampanye pemilu. Kita beralih ke pembahasan pengaturan media sosial sebagai alat kampanye. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik diatur lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Penggunaan media sosial seperti penggunaan media sosial sebagai instrumen kampanye oleh undang-undang tersebut dilarang, antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan gubernur, dan calon bupati. Selain itu, peraturan KPU nomor 7 sampai 2007 atau 2015 tentang kampanye pilkada serentak pasal 41, 46, 47, dan 48 menyebutkan bahwa kampanye bisa dilakukan lewat media sosial. Penegakan hukum tindak pidana Undang-Undang IT. Pengaturan keamanan cyber di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketahanan dan keamanan informasi cyber nasional. Institusi yang berwenang menangani tindak pidana cybercrime adalah polisi lewat Divisi Kejahatan Cyber sebagai penanggung jawab. Bentuk kontrol negara terhadap demokrasi digital. Undang-Undang IT merupakan payung hukum dalam mengatasi masalah yang muncul di cyberspace, terutama di media sosial Indonesia. Regulasi ini berarti mengatur bagaimana ruang publik tetap kondusif untuk terwujudnya demokrasi digital yang baik di Indonesia. Oleh karena itu, merujuk pada teori demokrasi digital dari Anthony Wilhelm, penting untuk menjamin 4 syarat cyberspace ideal untuk menjaga iklim demokrasi digital agar tetap baik dan sehat. Kesimpulan, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dalam pilkada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan regulasi ini dibuat untuk menjaga iklim demokrasi digital berjalan dengan sehat dan tidak merugikan pihak lain. Jalannya demokrasi dalam dunia digital tidak serta mengkredelkan media sosial seperti dalam kasus-kasus yang terjadi di pilkada Indonesia, lebih ditujukan untuk menjaga agar tidak ada hak masyarakat yang dirampas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Bentuk dari otonomi demokrasi masyarakat.